Ini masih terendam air. Jadi fungsi gulutan tinggi itu agar air bila hujan dan penuh itu tidak sampai di atas ya dulur. Di atas ini kan ini ada tanamannya nantinya itu. Jadi nggak sampai di sini. Tapi ini belum selesai. Untuk penutupannya nanti kita atau saya menggunakan mulsa dulur. Besok pagi insya Allah pemasangan mulsa khusus ya. Khusus ya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di channelnya Belajar Bertani. Di kesempatan sore hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara pembuatan bedengan dulur untuk persiapan penanaman tanaman gambas atau oyong ya dulur. Bisa dulur-dulur lihat ini sudah selesai pembuatan guludan atau bedengan ya dulur. Sebelum lanjut tentang caranya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini dan juga membuat semangat kepada saya untuk selalu memberikan cara-cara tentang pertanian yang saya gunakan. Seperti itu dulur. Dan juga tekan tanda loncengnya untuk berlangganan video dari channel ini. Dan juga share ke rekan-rekan semua untuk mengetahui informasi yang saya berikan. Seperti itu dulur. Lanjut kembali. Di hari ini tepatnya hari Jumat dulur, tanggal 31 Desember. Di sini saya melakukan pembuatan bedengan tadi pagi ya dulur, setengah hari. Sudah beberapa hari ini saya melakukannya dengan rekan-rekan saya. Dan di hari Jumat ini sudah selesai tentang pembuatannya. Nanti yang sana belum ya dulur. Yang sana masih ada bambu-bambu untuk insya Allah ajiran atau lanjaran nanti belum dibuat. Nanti insya Allah akan saya lakukan yang sebelah sini dulu dulur ya. Kita tanami. Setelah kita tanami nanti kita membuat sambil menunggu dia muncul bertunas atau sudah hidup gitu ya dulur. Nanti kita sambil membuat lanjaran seperti itu. Di sini saya menggunakan gulutan yang tinggi ya dulur. Seperti dulur-dulur lihat ini habis turun hujan tadi siang. Ini masih terendam air. Jadi fungsi gulutan tinggi itu agar air bila hujan dan penuh itu tidak sampai di atas ya dulur. Di atas ini kan ini ada tanamannya nantinya itu. Jadi nggak sampai di sini. Tapi ini belum selesai. Untuk penutupannya nanti kita atau saya menggunakan mulsa dulur. Besok pagi insya Allah pemasangan mulsa khusus ya. Khusus ya besok memasang mulsa. Kalau hari ini tadi pembuatan dan pengelusan ini sudah halus. Tapi terkena hujan lagi, besok kemungkinan ya kita sedikit-sedikit yang menonjol itu kita haluskan ya dulur. Karena jika terkena mulsa nanti bisa melubangi mulsa dulur. Atau mulsanya itu sobek seperti itu ya dulur. Untuk review hari ini ialah dari awal saya persiapan. Ini lahan sewa bekas saya tanami kangkung dulu ya dulur. Kangkung itu, lalu setelah kangkung sudah habis atau kalah dengan rumput itu kangkungnya, panen 4 kali, sekitar 4 kali, terus kalah dengan rumput. Jadi saya herbisida dulur, saya menggunakan Gramaxon. Itu untuk herbisida rumput supaya dia itu enggak terlalu rimbun ya dulur. Bila kita enggak kita herbisida pasti terlalu rimbun. Jadi saya lakukan herbisida Gramaxon seperti itu. Ini pun di pinggir-pinggir ini ya dulur. Rumputnya masih banyak tapi enggak masalah. Bisa kita atasi dengan penutupan mulsa besok ya dulur. Ini sudah ketutupan mulsa, insya Allah enggak bisa menembus. Kalau yang bisa menembus itu biasanya rumput teki dan alang-alang seperti itu dulur.
Lanjut, di sini saya setelah kita lakukan pembersihan atau kita spray herbisida, langkah selanjutnya ialah kita lakukan pengukuran dulu, dulur. Di sini ya, dulu saya pernah menggunakan 40 cm untuk lebar got ya, dulur. Ini saya berikan 50 cm, dulur. Ini lebar got 50 cm dengan lebar bedengan itu 80 cm ya, dulur. Karena ini penanamannya hanya satu di tengah nanti rencananya, nggak di samping kanan kiri ya, dulur, cuma di tengah saja dan dengan jarak yang ideal untuk gambas. Nanti bisa dicek video selanjutnya. Untuk bedengan lebar 80 dengan got lebar 50 cm itu ukurannya ya, dulur. Kalau panjangnya menyesuaikan lokasi atau tempatnya, seperti itu, dulur. Untuk banyaknya bedengan atau tebalnya bedengan ya, dulur, kita harus jangan terlalu tipis, dulur, sekitar 15 sampai 20 cm ya, dulur. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tipis nanti tanaman yang baru muncul itu sudah memakan pupuk dasar, dulur. Jadi kurang baik ya, karena dia belum sempurna akarnya, sudah kita lakukan, sudah menyerap pupuk dasar yang kita berikan pertama kali. Kalau terlalu tebal nanti biasanya itu merasuk ke pupuk dasarnya, itu juga lama, seperti itu, dulur. Jadi idealnya ya seperti itu ya, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Bisa dulur-dulur lihat ini ya, ini tanah asli di sini. Dan ini penutupnya atau ketebalan dari bedengan itu ya, dulur, sekitar 15 cm, dulur. 15 sampai 20 cm, seperti itu ya, dulur. Setelah kita lakukan pengukurannya itu bisa menggunakan tali atau sebagainya biar lurus ya, dulur. Ini bisa dulur-dulur lihat bedengannya itu lurus ya. Setelah kita ukur, setelah itu kita lencek, dulur, atau kita gedeti ya kalau bahasa Jawanya, itu biar bisa lurus sampai bawah ya. Itu sampai bawah kita menggunakan lencek alatnya. Kita lencek dari sini sampai sana ya, dulur. Semuanya dua tempat ini per got ya. Per got itu kita lencek seperti itu, dulur. Jadi prosesnya itu agak lama, tapi ini nanti untuk bisa 1 tahun bisa lebih ya, dulur, kalau tanamannya nggak terlalu berat. Jadi nggak kita bongkar, seperti itu, dulur. Lanjut lagi, setelah kita gedeti, kita luruskan, lalu kita naikkan ini, dulur ya. Kita naikkan tanah yang got ini ke kanan dan ke kiri ya, dulur. Tapi sebelum kita naikkan ini, saya berikan pupuk dasar dulu. Pupuk dasar itu sangat wajib bagi saya ya, walaupun harganya itu sangat mahal, tapi tanpa pupuk dasar saya itu nggak pernah maksimal tanamannya ya, dulur. Jadi kita lakukan pupuk dasar. Untuk dosisnya sendiri, dalam ujung sana ya, dulur, sampai sini itu panjang sekitar kurang lebihnya 18 meter. Kalau kita kurangi dengan gotnya, sana 50, sini 50, sekitar 17 meter ya, dulur, kurang lebihnya. Itu saya kasih sekitar 4 kilo, dulur. Itu sudah kita mix ya, atau kita campur menggunakan Ponska. Yang pertama Ponska TS atau SP36, dan yang ketiga itu kita berikan urea atau nitrogen, seperti itu, dulur, dengan dosis atau perbandingan ya, dulur, dengan perbandingan itu 1:1:1. Ponska 1, kalau Ponska itu kalau bisa ada lebih bisa kita gunakan 2 kilo ya, dulur. 2 kilo Ponska, 1 kilo TS dan 1 kilo urea. Tapi di sini saya menggunakan 1:1:1 karena dengan tanaman gambas, seperti itu, dulur. Seperti itu ya kalau untuk pupuk dasarnya. Setelah kita berikan ke dasar ini ke bawah sebelum kita naikkan,
itu kita dasari pupuk dulu. Setelah kita dasari lalu kita naikkan ini ya dulur. Ini kemarin cuman menggunakan cangkul, kita naikkan ke kiri dan ke kanan, dibagi ya dulur, supaya tinggi bedengan itu sebisanya itu sama, seperti itu dulur. Setelah kita naikkan, kita selanjutnya ialah kita ratakan menggunakan alat, bisa menggunakan bambu ataupun bisa menggunakan langsung menggunakan tangan, seperti itu dulur. Dan hasilnya seperti ini tadi ya. Tapi ini sudah kehujanan jadi agak pasek atau apa ya, sudah ambles gitu ya dulur, bekas cangkulannya. Bisa dulur-dulur lihat itu sampai ujung sana sekitar 19 gulut dulur, 19 gulut. Tapi yang di sini tersekat-sekat oleh tanaman alpukat ya dulur. Ini itu sama itu. Karena yang punya itu menanam alpukat, jadi ya bagaimana lagi ya, kita sebisanya kita tanami yang bisa saja, seperti itu dulur. Setelah ini kita tutup mulsa ya besok, insya Allah besok kita tutup mulsa, akan saya updatekan lagi ya. Ini sudah selesai. Besok pagi di hari Sabtu, insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada kegiatan lain yang tidak atau tidak bisa ditinggalkan, ya kita lakukan penutupan mulsa, seperti itu dulur. Itu sampai ujung selatan, yang sana selatan dan yang sini utara, seperti itu dulur. Cukup sekian updatean di hari ini, hari Jumat. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya, dulur-dulur bisa tanyakan di kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya ya dulur. Biar saya bisa share ke rekan-rekan semua tentang pertanian yang saya lakukan ya dulur. Seperti itu, cukup sekian dulu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.